Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat, semangat, dan bahagia. Jumpa lagi dengan guru B kamu. Sebelum mulai materi, ayo kita berdoa dulu. Materi kita sekarang tentang komunikasi positif. Apa ya komunikasi positif itu? Berhubungan dengan apa ya komunikasi positif itu? Ayo kita simak. Komunikasi, sering dengarkan kata-kata itu? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, makna, gagasan, emosi kepada orang lain menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata atau perilaku. Komunikasi itu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Zaman sekarang ini komunikasi tidak hanya tatap muka. Zaman dulu juga sih ada surat ya. Tapi sekarang lebih sering juga dilakukan melalui media. Seperti yang sering kita lakukan. Apa ya tantangannya berkomunikasi? Yaitu salah komunikasi. Akibat adanya kompleksitas pikiran manusia ditambah emosi yang ada, yang menjadi salah satu faktor menyebabkan miscommunication atau miskomunikasi itu. Salah komunikasi, contohnya gini, maksud hati A, diartikan oleh teman bicara kita B. Niat hati berkata baik atau bercanda, malah tanggapannya lain. Atau mungkin kita yang salah mengartikan atau menafsirkan maksud orang lain. Kalau kita sedang tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya otomatis ngegas dan langsung baper. Muncullah sakit hati, marah, kecewa, jengkel, dan kawan-kawannya yang dapat menjadikan konflik dan merusak kesehatan mental kita. Ada kemungkinan semua orang pernah mengalami salah komunikasi. Pasti kamu juga. Nah, untuk itu, yuk kita belajar komunikasi positif biar enggak miskomunikasi lagi. Nah, komunikasi positif dalam materi ini berhubungan dengan bagaimana kita menyampaikan emosi kita. Tujuannya biar kita tidak memendam emosi dan menyalahkan diri sendiri dan juga tidak menyalahkan orang lain. Karena biasanya saat kita dikendalikan oleh emosi, seringkali terlontar pernyataan yang cenderung menyalahkan orang lain. Misalnya ketika kita kecewa karena teman sekelompok tidak mengerjakan tugasnya, kita bilang, perasaan kamu udah janji deh mau ngerjain itu. Atau terlontar kata-kata, kamu sih telat mulu, lo udah bohongin gue. Atau kalimat lainnya. Sebelumnya, materi ini terinspirasi dari feed di Instagram @meaningful.me. Nah, dalam ilmu komunikasi ada teknik namanya iMessage. Konsep I atau aku dianggap dapat menjelaskan emosi dengan lebih baik lagi, sehingga komunikasi bisa lebih positif. Lawan dari iMessage adalah YouMessage. YouMessage itu menyalahkan orang lain atas emosi atau perasaan yang kita alami. Seperti yang tadi kita ceritakan, seperti kamu sih telat mulu, kamu yang bilang gitu, kamu sih bla 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 bla. Nah, dalam YouMessage ini, si penerima pesan akan defensif atau balik ngomel kepada kita. Dan akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan. Ya kesel, ya balik diomelin. Siapa yang pernah mengalami itu? Sedangkan dalam iMessage, fokus menyalahkan orang akan berubah, tetapi juga bukan menyalahkan diri sendiri ya. Justru iMessage ini mengajarkan kita lebih memperhatikan perasaan kita dan mencari solusi atas keadaan yang terjadi. Ini nih rumus iMessage. Aku merasa saat, karena menurutku sebaiknya tolong. Pusing juga ya. Tapi gini contohnya. Seperti YouMessage, kamu telat mulu. Nah, ini iMessage-nya. Silahkan baca. Panjang banget ya kalimatnya. Sepanjang kalimat iMessage itu, kita akan fokus pada diri kita sendiri, perasaan dan pikiran kita, dan yang paling penting tidak menyalahkan orang lain atau lawan bicara, sehingga konflik bisa dicegah.
Harapannya si penerima pesan akan sadar bahwa itu yang dirasakan orang lain akibat tindakannya. Juga terdapat solusi yang ditawarkan agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Ini rumus kuncinya, ingat ya. Aku merasa, apa perasaanku, bukan aku merasa atas tindakan orang lain. Contohnya, aku merasa sedih, bukan aku merasa kamu bohong, jadi tidak menyalahkan orang lain, tetapi memperhatikan perasaan diri sendiri. Dan yang paling penting, hati kita ikhlas dan bersedia memaafkan. Gak perlu diungkit-ungkit lagi di lain kesempatan, tetap berpikir positif dan tetap asyik. Susah ya kayaknya? Enggak susah, tapi memang perlu latihan, perlu banyak latihan. Yuk kita latihan, simak cerita berikut ya. Bulan selaku ketua kelompok merasa kecewa karena makalah kelompok tidak selesai tepat waktu. Salah satu anggota kelompoknya yaitu Matahari yang tidak pernah mengikuti kerja kelompok padahal Bulan mengandalkan Matahari. Bulan marah kepada Matahari, tetapi Matahari membela diri sehingga konflik terjadi di kelompok mereka. Nah, jika kamu menjadi Bulan, kalimat iMessage apa yang akan kamu katakan? Tulis jawaban di kolom komentar ya, disertai nama dan kelas, atau kirimkan ke guru BK kamu. Yuk kita banyak latihan, biar dunia semakin indah dan kita saling menghormati. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, sehat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.